Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Kita akan mempelajari bagaimana getaran dan gelombang berperan dalam pembentukan bunyi, serta bagaimana kita dapat mengukur dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yuk, simak video sampai selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Darojatul Amin. Di video ini, Kak Amin akan menjelaskan tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi untuk adik-adik semua. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu tentang getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi pada suatu benda atau partikel di sekitarnya. Getaran memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah amplitudo, frekuensi, dan periode. Benda dikatakan bergetar apabila mengalami osilasi harmonik. Kita lihat, misalkan titik B adalah titik setimbang, maka dinamakan satu kali getaran apabila terjadi osilasi dari titik A, kemudian ke titik B, ke titik C, kembali lagi ke titik B, dan ke titik A. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu titik pada benda yang bergerak bolak-balik dari posisi keseimbangan. Sementara amplitudo adalah besar maksimum simpangan atau jarak maksimum yang ditempuh oleh benda yang bergetar dari posisi keseimbangannya. Frekuensi adalah jumlah siklus atau getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Secara matematis, frekuensi dituliskan sebagai F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1 per T besar, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hz, kemudian N adalah banyaknya getaran, T kecil adalah waktu dengan satuan sekon, dan T besar adalah periode dengan satuan sekon. Sementara periode mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk melakukan satu getaran penuh. Secara matematis, periode dituliskan dengan T besar sama dengan T kecil per N, atau T besar sama dengan 1 per F kecil. Mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah bandul sederhana berayun dengan periode 2 detik. Berapakah frekuensi getaran bandul tersebut? Diketahui periode sama dengan 2 detik. Berdasarkan rumus frekuensi, F sama dengan 1 per T besar, sehingga didapatkan F sama dengan 1 per 2. Hasilnya adalah F sama dengan 0,5 Hz. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gelombang. Gelombang adalah perambatan energi melalui medium atau ruang kosong tanpa perpindahan massa secara keseluruhan dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang memiliki beberapa karakteristik, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan cepat rambat gelombang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang. Yang pertama, jenis gelombang berdasarkan arah getarnya, yaitu terdapat gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang di mana getaran osilasi tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah yang saling bergantian. Satu panjang gelombang transversal
terdiri atas satu lembah dan satu bukit. Contohnya, pada ilustrasi gambar berikut, kita dapat mengatakan satu lembah dan satu bukit dimulai dari titik A, kemudian ke B, ke C, ke D, dan ke E sebagai satu panjang gelombang transversal. Sementara gelombang longitudinal adalah jenis gelombang di mana getaran atau osilasi bergerak searah dengan arah perambatan gelombang. Pada gelombang longitudinal terdiri atas renggangan dan rapatan yang saling bergantian satu sama lain. Satu panjang gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Yang kedua adalah jenis gelombang berdasarkan amplitudenya, yaitu terdiri atas gelombang berjalan dan gelombang diam. Gelombang berjalan adalah gelombang di mana amplitudo dari gelombang tersebut tidak berubah saat merambat melalui medium. Contohnya adalah gelombang pada tali. Sementara gelombang diam atau berdiri adalah gelombang yang amplitudenya tidak bervariasi dari waktu ke waktu atau tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam medium. Contohnya adalah gelombang pada senar gitar. Yang ketiga adalah jenis gelombang berdasarkan mediumnya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium material seperti udara, air, ataupun benda padat yang lainnya dengan menggunakan energi mekanik. Contohnya adalah gelombang pada riak air atau ombak dan gelombang bunyi. Sementara gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang saling berinteraksi secara tegak lurus dan bergerak sepanjang ruang kosong atau medium material. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan gelombang merambat melalui suatu medium. Kecepatan rambat gelombang dapat bervariasi tergantung pada sifat-sifat mediumnya. Dalam medium padat seperti baja, kecepatan gelombang cenderung lebih tinggi daripada medium cair seperti air dan lebih tinggi daripada medium gas seperti udara. Secara matematis, cepat rambat gelombang dituliskan sebagai V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda dikalikan F kecil, di mana V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, T besar adalah periode dengan satuan sekon, dan F kecil adalah frekuensi dengan satuan Hz. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran benda atau medium dan dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi terjadi ketika benda atau medium bergetar, menyebabkan perubahan tekanan di sekitarnya. Perubahan tekanan ini merambat melalui medium dalam bentuk gelombang longitudinal, yang kemudian dideteksi oleh telinga dan diinterpretasikan sebagai suara. Mari kita lihat bagaimana proses terdengarnya bunyi. Yang pertama, ketika garpu tala yang diberikan gaya atau pukulan akan bergetar, kemudian getaran tersebut akan menggerakkan molekul udara dan menghasilkan gelombang. Molekul udara saling bertembukan menimbulkan rapatan dan renggangan yang berbentuk gelombang longitudinal. Kemudian gelombang ini akan ditangkap oleh telinga manusia. Setelah proses perambatan, gelombang bunyi yang merambat mencapai telinga akan menyebabkan gendang telinga bergetar, mengubah energi bunyi menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Otak akan menginterpretasikan sinyal listrik dari telinga sebagai suara atau bunyi.
melalui pemrosesan kompleks di otak sehingga mengidentifikasi karakteristik bunyi seperti frekuensi, amplitudo, dan durasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama adalah gelombang bunyi infrasonik. Bunyi dengan frekuensi di bawah rentang pendengaran manusia, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik seringkali dihasilkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi atau gelombang laut yang kuat. Makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik, contohnya adalah anjing dan gajah. Yang kedua adalah gelombang bunyi audiosonik. Bunyi dengan frekuensi di rentang pendengaran manusia, yaitu sekitar 20 Hz hingga 20.000 Hz. Yang ketiga adalah gelombang bunyi ultrasonik. Bunyi dengan frekuensi di atas rentang pendengaran manusia, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Ultrasonik digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembersihan ultrasonik pada medis. Hewan yang dapat mendengarkan ultrasonik, contohnya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Pada gelombang bunyi terdapat cepat rambat bunyi, di mana secara matematis rumusnya sama dengan cepat rambat gelombang pada umumnya, yaitu V sama dengan lambda dikali F, di mana V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan F adalah frekuensi dengan satuan Hz. Mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah gelombang suara merambat melalui udara dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 0,68 meter, berapakah frekuensi gelombang tersebut? Maka, diketahui V sama dengan 340 meter per sekon, lambda sama dengan 0,68 meter, dan ditanya adalah F. Maka jawabannya adalah V sama dengan F dikalikan lambda, lambda sama dengan V dibagi F. Maka dapat dihasilkan lambda sama dengan 340 dibagi 0,68. Hasilnya, lambda sama dengan 500 Hz. Demikian, kita telah menjelajahi dunia yang menarik dari getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga video ini telah memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan memahami fenomena-fenomena ilmiah di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa.